Jadi sudah kita kuis yang pertama. Jadi sekarang kita masuk ke ini bab 4 reaksi inti ya. Jadi nanti setelah ini kan kita kan sudah belajar radioaktivitas kemarin selesai bab 3, jadi ini bab 4. Nanti setelah ini selesai kita kuis lagi ya. Kuis yang kedua, itu baru kita masuk ke interaksi radiasi materi. Kemudian materi berakhir di dosis dan deteksi. Setelah itu kita presentasi. Sudah ada yang kumpulkan file untuk presentasinya, papernya atau artikelnya? Belum ada ya, saya rasa di kelas ini ya. Sudah ada kan? Sudah, Oh, Bu. sudah ada di ICP yang belum sama sekali. Kalau tidak salah sudah 2 ya. Nanti tolong saya diingatkan di grup siapa saja yang sudah kirimkan waktu itu, karena waktu itu kan ngirimnya ke WA saya ya pribadi. Jadi saya lupa, Iya, nanti tenggelam itu mungkin itu file itu ya, orangnya yang ngirim itu. Tolong dikirimkan nanti ke grup siapa saja. Ada 2 kelompok kalau saya tidak salah yang sudah mengirimkan papernya beserta judul papernya ya. Supaya teman-temannya juga lihat, karena saya kan sudah ACC, nanti teman-temannya juga bisa lihat, jadi mereka nanti tidak ambil judul yang sama. Oke, kita mulai saja ya. Pekan lalu kita sudah belajar, kita sudah masuk ke reaksi inti sebenarnya ya. Jadi reaksi inti adalah interaksi yang berlangsung amat sangat cepat dalam kurun waktu lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat minus 12 detik antara inti target dengan satu partikel yang nanti kita sebut dengan projektil, atau inti lain yang umumnya lebih ringan, atau bisa juga inti target bereaksi dengan foton berenergi tinggi, itu reaksi dan melepaskan ejektil. Reaksi inti umumnya merupakan rekayasa yang dilakukan dalam reaktor nuklir atau dengan menggunakan alat pemercepat partikel. Nah, tapi selain yang reaksi yang buatan ya atau rekayasa, reaksi inti juga secara alamiah bisa berlangsung di alam ya. Contohnya waktu itu kita sudah pelajari yaitu pembentukan isotop karbon 14 di atmosfer. Ini merupakan hasil dari reaksi inti nitrogen 14 dengan neutron di atmosfer sehingga menghasilkan isotop karbon 14 ditambah dengan apa itu? Kalau misalnya neutronnya berarti ditambah 1 masanya ya, berarti tambah proton. Ya, kalau reaksinya reaksi pembentukan isotop karbon 14 itu adalah jadi isotop karbon 14 itu adalah hasil reaksi antara nitrogen 14 dengan neutron menghasilkan karbon 14 ditambah dengan proton. Oke. Kemudian reaksi inti alamiah juga terjadi di matahari dan bintang-bintang. Itu pada matahari dan bintang-bintang yang terjadi adalah reaksi fusi atau penggabungan inti. Di matahari itu yang bergabung adalah inti-inti hidrogen, membentuk inti helium, melepaskan sejumlah energi. Energi inilah yang kita lihat sebagai cahaya atau sinar yang dipancarkan oleh matahari. Demikian pula pada bintang-bintang lain selain matahari. Jadi yang biasa dituliskan dalam bentuk, jadi reaksi inti biasa dituliskan dalam bentuk notasi. Notasi ini disebut sebagai notasi beta. Jadi X itu adalah inti target, A kecil itu adalah projektil, B kecil itu adalah ejektil, dan Y adalah inti hasil reaksi. Nah, kemudian A1, A2, A3, dan A4 adalah massa masing-masing inti maupun partikel. Kemudian Z1, Z4 itu adalah jumlah proton dari inti, sedangkan Z2 dan Z3 adalah muatan dari partikel. Nah, dalam notasi beta, untuk partikel, projektil, dan ejektil, baik massa maupun muatannya tidak perlu dituliskan lagi. Mengapa? Karena massa dan muatan suatu partikel itu khas. Untuk partikel tersebut tidak ada samanya. Jadi tidak ada 2 partikel yang beda jenisnya memiliki massa dan muatan yang sama persis. Demikian pula untuk inti hasil reaksi dan inti target, untuk nomor atom atau jumlah protonnya tidak perlu dituliskan karena itu khas untuk masing-masing inti. Jadi kalau ada suatu inti yang punya nomor atom atau jumlah proton 6, berarti inti tersebut adalah karbon. Tidak ada inti lain yang punya jumlah proton atau nomor atom yang sama dengan 6 juga selain karbon. Jadi dalam notasi beta, baik inti target maupun inti hasil reaksi, jumlah proton atau nomor atom tidak perlu dituliskan. Dalam notasi beta, yang dituliskan dalam kurung adalah projektil dan ejektilnya saja. Sedangkan inti target berada di sebelah kiri,
atau sebelum kurung, sedangkan inti hasil reaksi berada di belakang atau setelah kurung. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis reaksi inti. Yang pertama adalah berdasarkan jenis projektil dan ejektil terhadap inti target. Jadi klasifikasi reaksi inti berdasarkan jenis projektil dan ejektil terhadap inti target. Berdasarkan projektil dan ejektilnya terhadap inti target, reaksi inti dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fotonuklir. Jadi reaksi fotonuklir ada reaksi inti di mana projektilnya adalah foton atau gamma, sedangkan ejektilnya adalah partikel. Partikel di sini bisa neutron, bisa proton, bisa alfa, bisa beta, dan sebagainya. Kemudian, reaksi penangkapan partikel pemancaran radiasi ini kebalikan dari reaksi fotonuklir. Nah, pada fotonuklir tadi, projektilnya adalah foton, ejektilnya partikel. Pada reaksi penangkapan partikel pemancaran radiasi, projektilnya adalah partikel, sedangkan ejektilnya adalah foton atau gamma. Kemudian yang ketiga, reaksi evaporasi, yaitu jika projektilnya adalah satu partikel, ejektilnya adalah juga partikel, tapi lebih dari satu. Bisa jenisnya lebih dari satu, bisa jumlahnya lebih dari satu. Kemudian reaksi spalasi, jika projektilnya satu partikel, ejektilnya itu lebih dari satu partikel, lebih dari satu jenis partikel, dan jumlahnya juga banyak. Kemudian yang terakhir adalah stripping atau pelucutan, jika projektilnya adalah ion berat, dan jika ejektilnya adalah partikel atau atom. Jadi ejektilnya bisa partikel, bisa atom. Dengan ketentuan massa inti hasil reaksi lebih besar daripada massa inti target. Nah, contoh masing-masing reaksi ada pada slide berikutnya, yaitu contoh reaksi fotonuklir. Contohnya adalah berilium 9 ditembak oleh foton, menghasilkan berilium 8 dan menghasilkan neutron, 1 neutron. Kemudian contoh lain, hidrogen 2 ditembak oleh satu foton, menghasilkan hidrogen 1 dan menghasilkan 1 neutron. Kemudian contoh reaksi penangkapan partikel pemancaran radiasi, natrium 23 ditembak oleh 1 neutron, menghasilkan natrium 24, menghasilkan 1 foton. Contoh lain adalah aluminium 27 ditembak oleh 1 proton, menghasilkan silikon 28, menghasilkan 1 foton. Nah, reaksi evaporasi, jika projektilnya adalah partikel dan ejektilnya adalah partikel, projektilnya satu partikel, ejektilnya adalah partikel, bisa jenisnya yang lebih dari satu, tapi bisa juga jumlahnya yang lebih dari satu. Contohnya adalah cesium 133 ditembak oleh 1 alfa, menghasilkan lanthanum 133 dan 4 neutron. Nah, coba dilihat projektilnya satu partikel ya, yaitu alfa, kemudian ejektilnya itu neutron. Satu jenis saja, tapi jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Bisa juga reaksi evaporasi seperti ini, aluminium 27 ditembak oleh 1 neutron, menghasilkan natrium 24, dan 1 proton serta 1 alfa. Jadi untuk contoh ini, jenisnya lebih dari satu, tapi jumlahnya masing-masing satu. Jadi bisa jenisnya lebih dari satu, tapi jumlahnya masing-masing satu. Bisa juga jenisnya satu, tapi jumlahnya lebih dari satu. Kemudian reaksi spalasi, contohnya adalah kuprum atau tembaga 63 ditembak oleh 1 proton, menghasilkan natrium 24, disertai dengan pelepasan 1 proton, 3 neutron, dan 9 alfa. Kemudian contoh lain, brom 79 ditembak oleh 1 proton, menghasilkan skandium 44, menghasilkan 1 proton, 7 neutron, dan 7 alfa. Pada reaksi spalasi, projektilnya adalah 1 partikel, ejektilnya adalah partikel, tapi jenis dan jumlahnya lebih dari 1. Nah, coba dilihat contoh yang ke tembaga 63. Projektilnya cuma 1, yaitu proton, kemudian ejektilnya adalah proton, neutron, dan alfa. Jumlahnya lebih dari 1. Oke, yang terakhir reaksi stripping atau pelucutan, di mana projektilnya adalah ion berat, ejektilnya adalah partikel atau atom, dengan ketentuan massa inti hasil reaksi lebih besar daripada massa inti target. Coba dilihat contoh reaksi stripping, Cu63 ditembak oleh 1 neutron. Neutron ini adalah salah satu contoh dari ion berat. Neutron ini adalah neutron ditambah proton. Kemudian menghasilkan tembaga 64, jadi target
lebih kecil masanya dibandingkan massa inti hasil reaksi. Kemudian ejektilnya bisa berupa partikel, di sini ada partikel, yaitu proton, bisa juga berupa inti lain atau atom lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Oke. Energetika reaksi inti. Jadi pekan lalu kita sudah pelajari kinetika reaksi inti. Bukan pekan lalu ya, 2 pekan lalu. Karena pekan lalu saya tidak masuk. 2 pekan lalu kita pelajari tentang kinetika reaksi inti. Jadi laju reaksi peluruhan inti ya. Jadi inti kan bersifat radioaktif, tentu dia spontan akan meluruh. Nah, laju peluruhan atau laju reaksi peluruhan suatu inti bisa kita tentukan menggunakan persamaan kinetika orde pertama. Jadi kita sudah bisa hitung berapa inti yang tersisa setelah waktu T, kemudian kita juga bisa hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk inti agar inti meluruh. Kemudian kita juga bisa hitung berapa waktu paruh untuk suatu inti dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan persamaan kinetika orde pertama. Nah, kemudian untuk reaksi inti, kita bisa hitung juga berapa energi yang terlibat dalam suatu reaksi inti. Apakah suatu reaksi inti menyerap energi atau melepaskan energi? Jadi reaksi inti selalu disertai pelepasan atau penyerapan energi. Nah, energi yang terlibat dalam reaksi inti disimbolkan dengan Q reaksi. Jadi Q ini selalu ada di sebelah kanan pada reaksi inti. Jadi Q ini ada di sebelah kanan ya, atau di tempatnya produk. Jadi misalnya inti A ditembak oleh 1 neutron menghasilkan inti B tambah 1 proton ditambah Q. Jadi Q itu selalu terletak di sebelah kanan. Nah, jadi nanti tambah Q ya, selalu tambah Q, tidak pernah kurang Q. Karena kan jadi selalu tambah Q. Nah, nanti nilai Q-nya itu bisa positif, bisa negatif. Tapi dalam persamaan reaksi inti, tambah Q, tidak pernah kurang Q. Selalu tambah Q ya. Kemudian nanti nilai Q bisa positif, bisa negatif. Kalau reaksi inti tersebut melepaskan energi atau disebut sebagai reaksi eksoergik, maka nilai Q-nya positif. Kemudian, jika suatu reaksi inti menyerap energi atau disebut sebagai reaksi endoergik, maka nilai Q-nya nanti akan bertanda negatif. Jadi kebalik ya, terbalik. Untuk reaksi kimia biasa kan terbalik ya. Kalau reaksi kimia biasa itu melepaskan energi berarti eksoterm ya. Eksoterm tandanya positif. Tandanya negatif. Kalau endoterm kan delta H-nya tandanya positif. Kebalikannya dengan energi yang terlibat dalam reaksi inti. Kalau eksoergik atau melepaskan energi maka Q-nya positif. Kalau endoergik atau menyerap energi maka Q-nya negatif. Jadi nilai Q-nya yang bisa berbeda, ada positif, ada negatif. Tapi nanti dalam bersama reaksi inti, karena Q itu letaknya di sebelah kanan, maka dia nanti plus Q. Nanti nilai Q-nya bisa positif, bisa negatif. Bergantung reaksi tersebut melepaskan energi atau menyerap energi. Jadi nilai Q pada reaksi inti itu ekuivalen dengan entalpi reaksi atau sama ya, mirip, maksudnya definisinya sama. Jadi energi yang terlibat dalam suatu reaksi. Jadi ekuivalen dengan entalpi reaksi pada reaksi kimia, tapi tandanya berlawanan. Jadi terbalik tandanya ya. Nah, nilai Q reaksi dinyatakan per inti yang bereaksi. Jadi satuannya adalah energi per inti. Jadi energi di sini bisa joule per inti, bisa juga elektron volt atau mega elektron volt per inti. Oke. Nah, nanti kita lihat contoh untuk menghitung Q. Kita lanjut dulu ya ke jenis reaksi inti berikutnya. Nah, untuk jenis reaksi inti berikutnya disebut sebagai reaksi inti spesifik karena nanti yang kita lihat adalah projektilnya. Jadi projektilnya, kita tidak lihat lagi ejektilnya. Kita tidak cuma lihat projektil terhadap inti saja, inti target saja. Nah, reaksi inti spesifik dibagi menjadi 2.
secara garis itu ya, kelompok besarnya ada dua. Kelompok yang pertama ya adalah reaksi inti dengan partikel bermuatan, sedangkan kelompok yang kedua adalah reaksi dengan partikel netral. Ini yang tidak bermuatan, maksudnya netral ya, atau neutron. Oke. Untuk reaksi dengan partikel bermuatan ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama reaksi inti dengan proton, jadi projektilnya adalah proton. Kemudian yang kedua reaksinya dengan neutron. Kemudian yang ketiga reaksinya dengan alfa. Kemudian yang keempat reaksinya dengan ion berat. Jadi saya ulangi, reaksi inti spesifik itu dibagi dua. Yang pertama adalah reaksi inti target dengan partikel bermuatan. Jadi projektilnya adalah partikel dan bermuatan. Reaksi dengan partikel bermuatan ini dibagi 4. Yang pertama reaksi dengan proton. Proton bermuatan ya, bermuatan positif 1. Yang kedua reaksi dengan neutron. Kemudian yang ketiga reaksi dengan alfa. Yang keempat reaksi dengan ion berat. Kemudian kelompok yang kedua adalah reaksi inti target dengan partikel tidak bermuatan, atau dengan kata lain reaksi antara inti target dengan neutron. Jadi ada dua ya, kelompok besarnya dua, reaksi inti target dengan partikel bermuatan dan reaksi inti target dengan partikel tidak bermuatan atau neutron. Kemudian reaksi dengan partikel bermuatan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama reaksi dengan proton, yang kedua reaksi dengan neutron, yang ketiga reaksi dengan alfa, yang keempat reaksi dengan ion berat. Oke ya, jadi kita lihat satu persatu, tidak perlu dihafalkan ya, karena kalau mau dihafalkan ini susah sekali untuk dihafalkan. Jadi ini cukup kalian tahu saja contoh-contohnya atau tipe-tipenya, karena tipenya bermacam-macam, tapi tidak bisa dihafalkan terlalu banyak. Oke, yang pertama reaksi dengan proton. Jadi partikel bermuatan di sini yang pertama adalah proton. Jadi projektilnya adalah proton. Nah, untuk projektil proton dibagi lagi menjadi 3. Jadi proton ini bisa proton berenergi sedang, bisa proton berenergi tinggi, ada proton juga yang berenergi sangat tinggi. Nah, dilihat dari energinya, jadi karena ada beberapa jenis proton, jadi dilihat dari energinya masing-masing, maka ada beberapa tipe reaksi inti dengan proton. Yang pertama, jika projektilnya adalah proton berenergi sedang, jadi kisarannya adalah energinya di bawah 500 kiloelektron-volt. Nah, targetnya adalah inti sedang, dengan ketentuan nomor masanya itu di antara 25 sampai 80. Nah, tipenya, bisa ada 3 tipe. Bisa tipe yang pertama, yaitu projektilnya adalah proton, ejektilnya neutron. Bisa juga tipenya projektilnya proton, ejektilnya gamma. Bisa juga projektilnya proton, ejektilnya alfa. Jadi projektilnya semuanya proton dan energinya sedang. Nah, ini makanya sebabnya saya bilang tidak usah dihafalkan, karena tipe untuk satu jenis saja bisa berbeda-beda. Oke ya, kemudian yang kedua, kalau projektilnya adalah proton berenergi tinggi, kisaran energinya 0,5 sampai 100 sampai 10 megaelektron-volt. Nah, apa? Proton. Kemudian jika projektilnya adalah proton berenergi sangat tinggi, kisaran energinya di atas 10 megaelektron-volt, targetnya ini bisa inti sedang, inti berat, tipenya bisa P2N, PN, maupun energinya berbeda-beda ya. Ejektilnya bisa bermacam-macam. Jadi partikel dan jenisnya bisa macam-macam. Oke, saya lanjut. Itu reaksi dengan proton. Kemudian sekarang reaksi dengan neutron. Nah, neutron juga dibagi dua. Ada neutron berenergi tinggi, ada neutron berenergi sangat tinggi. Nah, targetnya sama-sama inti sedang dan inti berat, tapi tipenya jelas berbeda. Untuk projektil neutron berenergi tinggi, tipenya DP, DN, DPN, D2N, dan D alpha.
Kemudian neutron berenergi sangat tinggi, tipenya bisa Dp, bisa D2N, bisa Dpn, bisa D3N, dan bisa Dd. Kemudian partikel bermuatan berikutnya adalah alfa. Jadi reaksi inti dengan projektilnya yaitu alfa. Nah, alfa juga dibagi berdasarkan energinya. Yang pertama adalah alfa berenergi tinggi, tipenya alfa N, alfa alfa, alfa P, maupun alfa gamma. Kemudian alfa berenergi sangat tinggi, tipenya lebih banyak lagi. Oke ya, tidak usah dihafalkan. Susah kalau mau dihafalkan, terlalu banyak tipenya. Kemudian, reaksi dengan ion berat. Yang mana yang dimaksud dengan ion berat? Ion berat itu contohnya litium 2+, berilium 4+, karbon 6+, oksigen 6+, neon 6+, dan sebagainya dengan energi 200 mega elektron volt. Nah, jika ion berat adalah projektilnya, nanti ada beberapa reaksi inti yang dihasilkan. Yang pertama adalah reaksi inti dalam pembuatan unsur transuranium. Unsur transuranium dibuat dengan menggunakan ion berat sebagai projektilnya. Unsur transuranium itu artinya unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik yang setelah uranium. Itu contohnya estonium ya, kemudian enstenium, kemudian nobelium. Itu kan setelahnya uranium semua ya. Enstenium kan di sebelah kanan uranium ya, nomor atomnya 99. Setelah uranium digunakan projektil ion berat. Contohnya, pembuatan enstenium dari uranium 238. Menggunakan ion berat nitrogen. Jadi projektilnya adalah nitrogen. Ion berat nitrogen menghasilkan enstenium 247 tambah dengan 5 neutron. Contoh setelah uranium dengan menggunakan ion berat sebagai projektilnya. Kemudian, ion berat sebagai projektil juga digunakan dalam reaksi inti untuk pembuatan nuklida yang kekurangan neutron. Jadi nuklida yang kekurangan neutron. Oke, kemudian yang ketiga, reaksi pelucutan atau stripping. Jadi dalam reaksi pelucutan, projektil ion campuran ini digunakan dalam membuat nuklida campuran. Contohnya, penembakan nitrogen 14 berenergi 125 MeV terhadap aluminium 27. Jadi, aluminium 27 ditembak oleh ion berat nitrogen. Ion berat nitrogen ini energinya 125 MeV, menghasilkan campuran nuklida fosfor 31, klor 35, kalium 39, dan silikon 28. Ini biasa digunakan dalam pembuatan pupuk ya. Kalau dalam pembuatan pupuk kan diperlukan unsur-unsur hara atau mineral-mineral seperti fosfor, kalium, kemudian silikon, dan sebagainya. Jadi ini reaksi pelucutan atau reaksi dengan menggunakan projektil, projektilnya yaitu ion berat menghasilkan campuran nuklida. Bisa digunakan dalam pembuatan pupuk. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini belum selesai ya, masih ada reaksi dengan partikel yang tidak bermuatan atau reaksi dengan neutron. Oke, saya lanjut. Oke, reaksi dengan neutron. Nah, untuk reaksi dengan neutron dibagi 4 berdasarkan energi yang dimiliki oleh neutron yang ditembakkan. Nah, ada neutron berenergi rendah, ada neutron sedang, neutron tinggi, dan sangat tinggi. Inti targetnya juga berbeda-beda, kemudian tipenya juga berbeda-beda. Jadi untuk neutron rendah, energi rendah, tipenya NN atau N gamma, kemudian tipe neutron berenergi sedang bisa sama ya, NN dan N gamma seperti pada neutron rendah, tapi tentu neutron sebagai projektilnya tidak sama energinya. Kemudian neutron berenergi tinggi dan energi sangat tinggi. Oke,
Itu adalah contoh-contoh reaksi atau penggolongan reaksi-reaksi inti berdasarkan projektilnya terhadap inti target atau yang disebut sebagai reaksi inti spesifik. Oke, saya lanjut ya. Mekanisme reaksi inti. Mekanisme reaksi inti dibagi dua. Yang pertama adalah reaksi inti majemuk, yang kedua adalah reaksi inti langsung. Reaksi inti majemuk ini berlangsung dua tahap. Yang pertama pembentukan intermediat atau yang disebut sebagai inti majemuk. Yang kedua adalah disintegrasi atau pemisahan inti majemuk atau peluruhan inti majemuk menjadi inti target, inti hasil reaksi. Atau dapat dituliskan A tambah X, kalau kita beri simbol A itu adalah projektilnya, X adalah inti target. Nah, ketika projektil menembak inti target, terbentuk dulu intermediate atau inti majemuk yang diberi simbol dengan C kecil di situ, diberi tanda kurung. Nah, C ini karena dia tidak stabil, maka dia akan mengalami peluruhan atau mengalami disintegrasi, menghasilkan inti hasil reaksi yaitu Y disertai dengan pelepasan partikel yang disimbolkan dengan B kecil itu. Jadi pada reaksi inti majemuk akan dibentuk intermediate terlebih dahulu. Kemudian nanti intermediate ini atau inti majemuk ini akan mengalami disintegrasi atau peluruhan, menghasilkan inti hasil reaksi dan melepaskan ejektil atau partikel. Nah, untuk mekanisme reaksi inti berikut yang kedua adalah reaksi inti langsung. Kalau reaksi inti langsung tidak terbentuk inti majemuk ya, tidak terbentuk inti intermediate. Nah, contoh reaksi inti majemuk adalah seperti ini. Fosfor 31 ditembak oleh neutron, menghasilkan inti majemuk fosfor 32. Fosfor 32 inilah nanti yang mengalami disintegrasi, menghasilkan silikon 31 ditambah dengan hidrogen 1. Atau proton ya, hidrogen 1 atau proton. Proton dan hidrogen 1 bisa saling menggantikan dalam reaksi inti. Nah, mengapa hidrogen 1 bisa menggantikan proton dalam reaksi inti? Karena hidrogen 1 hanya memiliki satu proton. Tidak ada neutron, ada satu proton. Maka hidrogen 1 dan proton bisa saling menggantikan dalam reaksi inti. Atau kalau kita tuliskan notasi Bethe untuk reaksi inti yang nomor 1, 31P dalam kurung N, P menghasilkan 31 Si. Nah, dalam notasi Bethe inti majemuk tidak perlu dituliskan. Nah, tunggu sebentar ya, saya izin sebentar 5 menit ya, sebentar ya. Iya, Bu. Iya, Ibu.
Oke, kita lanjut ya. Jadi saya ulangi, dalam reaksi inti majemuk, jadi terbentuk inti majemuk atau inti intermediate dulu sebelum terbentuk inti hasil reaksi. Tapi dalam notasi Bethe, inti majemuk ini tidak perlu dituliskan. Jadi dalam notasi Bethe tidak perlu dituliskan, kecuali dalam reaksi utuhnya ya, reaksi totalnya itu inti majemuk tetap dituliskan. Contoh lain adalah pembentukan inti oksigen 17 dari inti nitrogen 14. Jadi inti nitrogen 14 ditembak oleh partikel alfa atau ditembak oleh helium. Jadi helium dengan alfa bisa saling menggantikan ya dalam reaksi inti. Karena sama-sama memiliki massa 4, kemudian muatannya sama-sama 2. Jadi dalam pembentukan inti oksigen 17 dari inti nitrogen 14, terlebih dahulu terbentuk inti majemuk atau inti intermediate fluor 18. Tapi dalam notasi Bethe, fluor 18 tidak perlu dituliskan. Contoh lain adalah pembentukan inti zinc 63 dari tembaga 63. Jadi tembaga 63 ditembak oleh proton, menghasilkan inti zinc 63 dan menghasilkan neutron. Sebelum terbentuk inti zinc 63, terbentuk dulu inti majemuk zinc 64. Jadi kembali dalam notasi Bethe, zinc 64 tidak perlu dituliskan. Kemudian mekanisme reaksi inti berikutnya, jadi ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah reaksi inti majemuk, dan yang kedua adalah reaksi langsung. Kalau reaksi langsung berarti tidak ada terbentuk inti majemuk. Jadi contohnya adalah reaksi Oppenheimer-Phillips, jadi ini reaksi inti biasa. Jadi projektil menembak inti target langsung menghasilkan ejektil ditambah dengan inti hasil reaksi. Ini adalah contoh dari reaksi langsung. Ini adalah reaksi yang khas dinamakan reaksi Oppenheimer-Phillips. Jadi karbon 12 ditembak oleh neutron menghasilkan karbon 13 dan menghasilkan proton. Nah, pada reaksi langsung tidak terbentuk inti majemuk. Oke ya. Nah, dalam reaksi inti target itu bisa saja inti target itu belum tentu inti yang tidak stabil ya. Jadi contoh ini kan karbon 12. Jadi kalau dalam reaksi peluruhan kan inti yang tidak stabil dia meluru 8, meluru 14 kali membentuk inti timbal 206. Jadi berhenti sampai di timbal ya reaksi peluruhan. Tapi kalau untuk reaksi inti, inti yang sebagai inti target bukan berarti inti yang tidak stabil. Jadi bisa inti apa saja, bisa stabil maupun tidak stabil. Contohnya inti karbon 12 ini kan stabil ya, ditembak oleh projektilnya yaitu neutron menghasilkan inti karbon 13. Jadi karbon 13 ini kan lebih tidak stabil dibandingkan karbon 12 ya. Jadi ini berbeda dengan reaksi peluruhan. Pada reaksi peluruhan, inti yang tidak stabil membentuk inti yang lebih stabil. Tapi pada reaksi inti tidak berlaku seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, masuk ke penampang lintang reaksi inti. Apa itu penampang lintang reaksi inti? Nah, penampang lintang reaksi inti adalah kebolehjadian sebuah partikel projektil untuk menghasilkan suatu reaksi inti. Jadi, keberhasilan terjadinya suatu reaksi inti ketika sebuah partikel projektil menembak inti target. Itu disebut sebagai penampang lintang. Simbolnya seperti itu ya. Kemudian satuan dari penampang lintang adalah barn. 1 barn itu 10 pangkat minus 28 meter persegi. Jadi luas ya. Ini adalah satuan luas. Jadi satuan dari penampang lintang adalah barn. 1 barn itu 10 pangkat minus 28 meter persegi. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara kita menentukan penampang lintang suatu reaksi inti. Jadi saya ulangi, penampang lintang adalah kebolehjadian suatu projektil untuk menembak inti target dan menghasilkan reaksi inti, atau keberhasilan suatu reaksi inti ketika projektil menembak inti target.
Misalnya, saya punya inti yang berbentuk lempeng seperti ini. Ini digambarkan dalam bentuk lempeng supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini gambaran saja. Jadi misalnya ada lempeng seperti, misalnya lempeng logam ya, mengandung banyak inti. Jadi mengandung banyak inti. Nah, lempeng ini berbentuk balok dengan tebal, disimbolkan dengan dx. Kemudian dia punya luas penampang. Luas penampang lempeng ini disimbolkan dengan A besar, huruf A besar. Nah, ketika N partikel projektil datang, menembus lempeng ini, ya. Nah, nanti kan ada partikel yang bereaksi dengan inti yang ada di dalam lempeng. Tapi ada juga partikel yang diteruskan atau melewati lempeng. Jadi ada N partikel datang, kemudian dari N partikel ini ada yang bereaksi dengan inti-inti dalam lempeng, tapi ada juga N ini yang langsung saja melewati inti. Jadi di sini disimbolkan yang muncul atau yang keluar dari lempeng itu sebesar N-Dn. Jadi Dn ini adalah partikel yang bereaksi dengan inti dalam lempeng. Jadi N itu adalah partikel yang datang, Dn itu adalah partikel yang bereaksi dengan inti di dalam lempeng, sedangkan N-Dn adalah partikel yang muncul atau keluar dari lempeng. Oke ya? Jadi saya ulangi, misalnya kita punya lempeng logam lah. Lempeng logam ini mengandung banyak inti logam. Misalnya inti A. Nah, di dalam lempeng ini banyak inti A. Misalnya lempeng logam kita simbolkan dengan A. Kemudian, lempeng ini memiliki tebal dx dan memiliki luas penampang A. Nah, ketika N partikel datang, kita sebut saja dengan projektil ya. Nah, datang menembus lempeng. Nah, dari N partikel datang ini ada sejumlah N yang bereaksi dengan inti di dalam lempeng. Namun ada juga N yang diteruskan atau yang melewati lempeng. Jadi ada N partikel datang, ada sejumlah N yang bereaksi dengan inti dalam lempeng disimbolkan dengan Dn, dan yang keluar dari lempeng itu adalah N dikurangi Dn. Coba lihat arahnya ya, kita lihat arahnya. Jadi ada yang keluar, itu disimbolkan dengan N-Dn, partikel. Nah, lanjut ya. Nah, ini tadi sudah. Misalnya kita mempunyai lempeng tipis material yang luas penampangnya A dan tebalnya dx. Jika setiap satu satuan volume lempeng tersebut mengandung sejumlah N inti, maka jumlah total inti dalam lempeng tersebut adalah N dikali volume lempeng tersebut. Oke? Atau jumlah total inti dalam lempeng tersebut sama dengan N dikali A dikali dx. Karena volume lempeng sama dengan luas penampang dikalikan tebalnya. Oke ya? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sampai A, karena volumenya A sama dengan dx, karena volumenya sama dengan A kali dx. Paragraf pertama dulu, ada yang mau ditanyakan? Misalnya kita punya lempeng tipis material yang luas penampangnya adalah A dan tebalnya adalah dx. Maka volume dari lempeng tersebut adalah A dikali dx. Luas penampang dikali tebalnya. Ya. Jika setiap satu satuan volume dari lempeng tipis tersebut mengandung sejumlah N inti, maka jumlah total inti yang terkandung dalam material tersebut atau lempeng tersebut adalah sejumlah N dikali volume lempeng atau N dikali A dikali dx. Karena volume lempeng sama dengan A kali dx. Jelas ya sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Jika setiap inti berpenampang lintang, apa kata namanya ini simbolnya? Bukan sigma ya? Bukan ya? Apa namanya?
sigma ya? Atau bukan delta ya? Pokoknya itulah simbolnya. Jika setiap inti berpenampang lintang untuk interaksi tertentu, maka penampang lintang semua inti dalam lempeng tersebut adalah apa kata namanya ini? Simbol ini? Apa namanya simbol itu? Apa? Delta. Delta Apa-apa? kecil, Bu. Delta kecil. Delta kecil. Apa namanya? Ya, kita sepakati dulu supaya saya tidak susah mau sebutnya dulu. Aduh, saya lupa apa namanya ini. Apa ya? Delta saja ya. Kita sebut delta saja ya. Iya, Bu. Oke. Jika setiap inti berpenampang lintang delta, jadi setiap inti punya penampang lintang delta untuk interaksi tertentu atau reaksi tertentu, maka penampang lintang semua inti. Tadi kan kalau setiap inti penampang lintangnya delta, maka penampang lintang semua inti adalah delta kali N kali A kali dx. Sudah betul ya? Ya, kan tadi jumlah total inti adalah NAdx. Jadi kalau setiap inti berpenampang lintang delta, maka semua inti memiliki penampang bersama sebesar delta kali N kali A kali dx. Oke ya? Oh, ini saya terbalik, ini harusnya deltanya duluan. Oke? Sudah cocok kan? Oke. Iya, Bu. Saya lanjut ya. Nah, jika terdapat n partikel dalam projektil yang datang yang datang memasuki lempeng ya. Jika terdapat n partikel dalam partikel penembak, yang ini kalau kita lihat yang gambar ini adalah n partikel datang. Jika terdapat n partikel dalam partikel penembak, banyaknya Dn atau banyaknya partikel yang berinteraksi dalam lempeng adalah sama dengan partikel berinteraksi dibagi fraksinya ya. Fraksi yang berinteraksi itu sama dengan partikel yang berinteraksi dibagi dengan partikel datang. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan menggunakan perbandingan antara penampang lintang bersama dibagi dengan luas target atau luas penampang lempeng. Jadi Dn per N sama dengan Na sigma dx dibagi dengan A. Sehingga fraksi partikel yang berinteraksi per partikel yang datang sama dengan N kali sigma kali dx. Oke ya. Jadi fraksi partikel yang berinteraksi itu artinya Dn per N. Fraksi ya, bukan jumlah partikel yang berinteraksi, tapi fraksinya. Fraksi Dn yang berinteraksi atau Dn per N sama dengan N sigma dx. Mengapa demikian? Karena fraksi partikel yang berinteraksi sama dengan penampang lintang semua inti dibagi dengan luas penampang lempeng. Jadi Na sigma dx dibagi A, hasilnya menjadi N sigma dx. Jadi untuk menghitung fraksi N yang bereaksi atau berinteraksi di dalam lempeng. Jadi fraksi yang berinteraksi berarti berapa jumlah N yang berinteraksi dibagi dengan jumlah N yang datang. Jadi Dn dibagi N. Oke. Saya lanjut. Nah. Jika setiap partikel hanya bisa berinteraksi satu kali, maka Dn partikel dapat dibayangkan dipindahkan dari berkas ketika berkas tersebut melewati tebal dx yang pertama, sehingga harus memasukkan tanda minus ke dalam persamaan 1. Maksudnya begini, kalau kan tadi kan ada sejumlah Dn partikel yang berinteraksi ya dengan inti dalam lempeng. Nah, kalau setiap partikel itu hanya berinteraksi satu kali, maka kita anggap yang sudah berinteraksi itu hilang. Jadi hilang ya. Jadi dia hilang dari N, maksudnya begitu. Kalau dia sudah berinteraksi, dia sudah tidak dihitung lagi, maksudnya begitu. Maka harus ditambahkan tanda minus di depan Dn per N. Itu maksudnya
partikel yang sudah berinteraksi dia menjadi hilang atau dipindahkan atau keluar dari berkas yang datang. Jadi dia dianggap hilang, maka dia akan senantiasa berkurang. Jadi DN itu akan senantiasa berkurang karena ketika dia sudah berinteraksi maka dia dianggap sudah hilang atau dikeluarkan dari berkas yang datang. Jadi jika setiap partikel hanya bisa berinteraksi satu kali, maka dapat dibayangkan bahwa partikel yang berinteraksi tadi itu dipindahkan dari berkas ketika berkas tersebut melewati lempeng. Melewati tebal dx, lempeng yang pertama. Jadi dia tidak bisa berinteraksi lagi ketika dia melewati tebal dx yang kedua. Jadi kalau dianggap tuh lempengnya berlapis-lapis, jadi ketika suatu partikel berinteraksi dengan lapisan pertama dalam lempeng, maka partikel tersebut hilang. Maka dia tidak bisa berinteraksi dengan lapisan kedua dalam lempeng. Kalau kita anggap lempeng itu berlapis-lapis ya, begitu maksudnya. Sehingga harus memasukkan tanda minus ke dalam persamaan 1. Itu berarti partikel yang sudah berinteraksi dengan lempeng pada tebal dx yang pertama, itu dianggap sudah hilang. Jadi berkurang partikel yang berinteraksi nanti dengan lempeng. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Jika banyaknya partikel datang mula-mula disimbolkan dengan N0, maka integrasi dari dn per n dengan batas bawah N0 sampai N itu menghasilkan min N, ada minus di depannya itu ya, dn per n itu ada minusnya. Menghasilkan minus N dikali dengan penampang lintang dikali dengan integral dx. Oh gini, min dn-nya itu pindah ke kanan. Jadi makanya kiri tidak ada lagi dn-nya. Tidak ada minusnya, jadi pindah ke karena tadi dn per n itu sama dengan n sigma dx, n delta dx, maka kalau kita integrasikan, kita pindahkan minus dari yang dn per n kita pindahkan ke kanan, maka hasilnya adalah seperti ini. Integrasi dn per n dengan batas bawah jumlah partikel yang datang, sampai batas atas itu adalah jumlah partikel yang tersisa, dn per n sama dengan minus n kali delta integral dx. N kali delta jangan diintegrasikan karena N dengan delta itu tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah dn per n dan juga dx-nya. Nah, hasil integrasinya, karena ini adalah integrasi dn per n dengan batas bawah n0 sampai n, batas atasnya n, maka integrasinya menghasilkan ln. Ln batas atas dikurangi ln batas bawah. Kemudian integral dari dx tidak ada batasnya akan menghasilkan x. Jadi hubungan antara jumlah partikel yang datang dengan jumlah partikel yang tersisa atau yang keluar melewati lempeng diberikan oleh persamaan 3. Jadi kalau ln-nya dihilangkan maka harus ditambahkan eksponen. Jadi ln n kurang ln n0 sama dengan minus n delta x. Kalau kita hilangkan ln-nya maka akan menjadi persamaan yang melibatkan eksponen ya, persamaan eksponensial. Maka hasilnya adalah n sama dengan n0 kali eksponensial pangkat minus n delta x. Jadi berdasarkan persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa banyaknya partikel yang tetap meneruskan perjalanannya atau kita simbolkan dengan N itu lempeng dx. Atau dengan kata lain, semakin tebal lempeng, maka semakin sedikit partikel yang tetap meneruskan perjalanannya. Datanya kan seperti itu ya. Kalau lempengnya tebal, berarti kan makin banyak partikel yang berinteraksi dengan lempeng. Berarti semakin sedikit nanti partikel yang bisa melewati lempeng atau yang meneruskan perjalanannya melewati lempeng. Terus semakin sedikit partikel yang keluar dari lempeng. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk slide ini?
Tidak ada? Saya lanjut. Ini adalah contoh soal untuk menghitung. Nah, yang pertama itu fraksi yang diserap oleh lempeng ya. Kemudian yang kedua, yang bagian B, pertanyaannya adalah tebal lempeng yang ditanyakan. Jadi bagian A itu yang ditanyakan adalah fraksi berkas datang neutron termal yang diserap, berarti DN/N-nya, jika diketahui tebal lempengnya adalah 0,1 mm. Sedangkan bagian B dibalik, yang ditanya adalah tebal lempengnya jika fraksi yang diserap adalah 99%. Jadi 99/100 ini adalah DN/N-nya. Yang ditanyakan adalah DX-nya, tebal lempengnya. Sedangkan bagian A dibalik, tebal lempengnya diketahui, DN/N-nya yang ditanyakan. Nah, dengan data yang ada pada soal, penampang lintang kadmium 113 itu sebesar 2 kali 10⁴ barn. Masa inti rata-rata kadmium aluminium. Ingat ya, di situ ada kata, bukan inti atom. Masa atomik rata-rata kadmium alamiah adalah 112 SMA. Ini masa rata-rata ya. Jadi kalau kadmium punya 5 isotop, maka masa rata-rata kelima isotop itu adalah 112 SMA. Jadi 112 SMA ini adalah masa rata-rata dari semua isotop kadmium. Nah, kelimpahannya 12%. Ini maksudnya kelimpahan dari kadmium 113 adalah 12%. Oke. Serta kerapatannya adalah 8,64 gram per centimeter kubik. Jadi kadmium 113 maksudnya. Oke, berdasarkan data-data ini, kita yang pertama disuruh menghitung berapa fraksi berkas datang neutron termal yang diserap atau DN/N-nya jika diketahui tebal lempeng adalah 0,1 mm. Tebal lempeng kadmium 113 ini ya maksudnya. Kemudian, berapa tebal lempengan kadmium 113 yang diperlukan untuk menyerap 99% berkas datang dari neutron termal. Jadi, DN/N-nya itu 99%. Yang ditanyakan adalah tebal lempengnya. Coba dikerja sendiri di rumah ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah contoh soal. Silakan dikerjakan. Data-datanya sudah ada pada soalnya. Ya, sekarang kita masuk ke reaksi inti berikutnya. Jadi jenis-jenis reaksi inti berikutnya. Jadi tadi di awal kita sudah pelajari jenis-jenis reaksi inti berdasarkan projektil dan ejektil terhadap inti target. Kemudian ada juga jenis-jenis reaksi inti yang lebih spesifik, dilihat dari projektilnya terhadap inti target. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis reaksi inti yang ketiga, yaitu fisi dan fusi. Jadi reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi, dan nantinya kita akan pelajari juga reaksi penggabungan inti atau reaksi fusi. Fisi dulu ya. Nah, reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi. Jadi suatu inti yang berat yang akan membelah membentuk dua atau lebih inti yang lebih ringan disertai dengan pelepasan partikel. Jadi inti berat ditembak oleh projektil nanti akan menghasilkan dua atau lebih inti yang lebih ringan disertai dengan pelepasan sejumlah ejektil. Nah, reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi ini ditemukan secara tidak sengaja sebenarnya. Jadi ada beberapa kelompok peneliti yang tidak sengaja menemukan reaksi fisi ini. Jadi sejarah penemuan reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi itu dimulai pada tahun 1934 sampai 1938. Di awal mula ditemukannya reaksi pembelahan atau ditemukannya reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi. Jadi dalam kurun waktu 1934 sampai 1938, jadi 4 tahun. Ada 3 kelompok peneliti. Kelompoknya Fermi, and Strassman. Jadi 3 kelompok peneliti. Jadi masing-masing kelompok ingin meneliti hasil reaksi penembakan uranium dengan neutron. Jadi tujuannya untuk memperoleh unsur-unsur transuranium. Jadi ketiga kelompok peneliti ini
menjadi dia mau rencananya menembak uranium 238 dengan neutron. Harapannya nanti akan ditemukan inti-inti. Jadi setelah uranium 238 ditembak, harapannya nanti akan menghasilkan inti-inti transuranium atau inti-inti yang memiliki nomor atom lebih besar daripada uranium. Jadi reaksi yang diharapkan adalah uranium 238 ditembak oleh satu neutron, akan membentuk inti majemuk uranium 239. Nanti uranium 239 ini akan meluruh membentuk inti transuranium dengan melepaskan satu partikel beta. Jadi harapannya adalah nanti akan dihasilkan inti baru yang nomor atomnya 93, kemudian nanti ini juga nanti akan menghasilkan inti dengan nomor atom 94 dan seterusnya. Itu tujuannya. Ya. Nah, namun ketiga kelompok peneliti ini menghasilkan, jadi nanti akan menemukan hasil yang berbeda. Jadi dari hasil analisis terhadap penembakan inti uranium 238 dengan neutron menghasilkan jadi tiga kelompok peneliti ini menemukan hasil yang berbeda. Nah, kelompoknya Fermi menemukan dua unsur transuranium, yaitu neptunium dengan nomor atom Z93 dan plutonium dengan nomor atom atau Z sama dengan 96. Jadi kelompoknya Fermi berhasil. Jadi setelah menembak uranium 238, ternyata Fermi memang menemukan dua unsur transuranium, yaitu neptunium nomor atom 93 dan plutonium nomor atomnya 94. Nah, kelompok yang kedua, kelompoknya Curie-Savage, dia justru menemukan unsur mirip lantanum. Padahal lantanum sudah lama ditemukan sebelum itu. Kemudian yang ketiga, kelompoknya Hans Strassmann menemukan unsur barium dengan nomor massa 139 dan krypton dengan nomor massa 94. Jadi ketiga kelompok peneliti ini reaksi awalnya itu sama. Awalnya mereka bekerja dengan jadi metode awalnya sama, tapi nanti akan dihasilkan hasil yang berbeda. Jadi rencananya ketiga kelompok ini mau menghasilkan unsur-unsur transuranium dengan menembak uranium 238 dengan neutron. Ternyata hanya kelompoknya Fermi yang berhasil menemukan unsur-unsur transuranium, yaitu neptunium dan plutonium. Sedangkan dua kelompok lain tidak menemukan unsur transuranium. Curie, Savage itu menemukan unsur mirip lantanum, kemudian Hahn and Strassmann itu menemukan barium dan krypton. Jadi ada dua kelompok yang menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kelompoknya Curie dan kelompoknya Hahn and Strassmann itu menemukan hasil yang berbeda dengan kelompoknya Fermi? Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, hasil yang berbeda tersebut dijelaskan oleh Lisa Meitner dan Otto Frisch bahwa ini ada salah ketik, bukan 238 di depan sini ya. Di sini tuh 239, 235 dengan 236. Nah, saya belum edit. Ini uranium 235, ini uranium 236 ya. Nanti saya edit, bukan uranium 238 tapi uranium 235, ini uranium 236. Oke. Hal tersebut dijelaskan oleh Meitner dengan Frisch bahwa isotop uranium 235 menyerap neutron thermal membentuk uranium 236. Nah, uranium 236 ini ternyata pada percobaannya Hahn and Strassmann, dia membentuk inti yang lebih ringan yang disertai dengan pelepasan beberapa neutron. Jadi reaksinya untuk kelompok yang ketiga ya, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi untuk kelompoknya Fermi, setelah terbentuk uranium 236, dia akan langsung meluruh membentuk neptunium, kemudian neptunium akan membentuk plutonium. Tapi untuk kelompoknya Hahn and Strassmann, ternyata yang terjadi seperti ini. Uranium 235 ditembak oleh neutron menghasilkan uranium 236. Ternyata uranium 236 inilah yang membentuk barium dan krypton yang disertai dengan pelepasan beberapa neutron.
Ya. Jadi inti uranium 236 ini yang membelah menjadi barium dan kripton. Jadi inilah yang diperoleh yang didapatkan oleh kelompoknya Hahn and Strassman. Jadi kelompoknya Hahn and Strassman itu menemukan barium dan kripton. Nah, barium dan kripton inilah yang dijelaskan oleh Lisa Meitner dan Otto Frisch. Jadi mereka menyatakan bahwa uranium 236 yang berasal dari uranium 235 yang menyerap neutron thermal ini akan membelah menjadi dua fragmen nuklida yang lebih ringan disertai dengan pelepasan beberapa neutron. Nah, ternyata dari hasil analisis penembakan neutron terhadap uranium 235, ternyata ditemukan sekitar 30 pasangan nuklida fragmen hasil pembelahan. F1 dan F2. Dengan ketentuan F1 adalah fragmen dengan nomor massa 85 sampai 105 dan F2 adalah fragmen dengan nomor massa 130 sampai 150. Nah, jadi selain barium dan kripton, masih ada 29 pasangan nuklida lain hasil pembelahan inti uranium 236. Nah, pola umum atau reaksi umum pembelahan dari inti 230 uranium 236 diberikan oleh reaksi yang ada di bawah. Uranium 235 ditembak oleh neutron menghasilkan uranium 236. Uranium 236 akan membelah menjadi F1 dan F2 disertai dengan pelepasan beberapa neutron yang disimbolkan dengan Xn itu. Jadi F1 adalah fragmen dengan nomor massa 85 sampai 105, sedangkan F2 adalah fragmen dengan nomor massa 130 sampai 150. Xn itu menyatakan N yang neutron yang dilepas itu ada beberapa. Ya, coba kita lihat contoh pasangan-pasangan nuklida lain selain barium 139 dan kripton 94. Aduh. Ini. Jadi, selain barium 139 dan kripton 94, beberapa pasangan F1 dan F2 dari 30 pasangan nuklida yang mungkin terbentuk adalah kripton 94, barium 140, strontium 95 dan xenon 135, zirconium 96 dan tellurium 137, kemudian niobium 95 dan strontium 133. Lihat jumlah neutron yang dihasilkan selalu lebih dari 1. Makanya pola pembelahan umumnya tadi adalah F1 tambah F2 tambah Xn. X itu menyatakan jumlah neutron yang dihasilkan. Jadi jumlah neutron yang dihasilkan selalu lebih dari 1. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum saya pindah. Aduh, kaget saya. Iya. Siapa ini? Siapa ini? Oh iya, oke. Tidak muncul namanya di sini lengkapnya. Muhammad saja saya lihat. Nah, silakan. Neutron. Satu neutron. Dua fragmen. Dua nuklida fragmen. Apanya? Oh, ini kan hasil percobaan ya. Jadi ya tidak bisa ditebak karena ini kan hasil percobaan. Jadi dari hasil percobaan ini ternyata ada 30 pasang nuklida. Jadi 5 diantaranya adalah barium 139, kripton 94, kemudian ini barium 440, kripton 94, xenon 135 dan seterusnya. Jadi 30 pasang nuklida. Dan saya juga tidak hafal apa saja pasangannya. Jadi cuma 5 ini yang saya temukan, 25 lainnya saya tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menebak karena ini hasil percobaan ya. Jadi saya tidak mungkin saya suruh kalian menghafalkan semua pasangan nuklida yang merupakan hasil pembelahan inti uranium 236, tidak bisa ditebak-tebak. Tapi ketentuannya jelas ya, F1 itu
fragmen yang lebih ringan. Jadi nomor masanya 85 sampai 105. F2 itu nuklida yang lebih berat, jadi nomor masanya 130 sampai 150. Itu saja ketentuannya. Nah, jadi tidak bisa ditebak ya. Nah, jadi tidak usah dihafalkan. Dan saya tidak mungkin suruh kalian cari. Ini saja ya, F1 tambah F2 tambah Xn. Kenapa ini penting nanti kalau kita bicara soal reaksi fisi berantai? Nah, reaksi ini akan menjadi penting. Jadi kalau kita lihat projektilnya cuma 1 neutron, tapi nanti akan dihasilkan lebih dari 1 neutron. Jadi kalau kita lihat reaksinya ya, ini kan uranium 236 itu adalah hasil penembakan uranium 235 oleh 1 neutron. Ternyata hasilnya bisa 2 neutron, bisa 3 neutron, bisa 4 neutron. Nah, hasil-hasil ini nanti akan sangat penting dalam reaksi fisi, dan nantinya, reaksi fisi berantai ya, dan nantinya ini juga akan diaplikasikan dalam pembuatan bom atom. Jadi bom fisi ya, bom fisi. Bom atom yang bekerja dengan reaksi fisi di dalamnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, projektilnya hanya 1 neutron, tapi nanti akan dihasilkan atau ejektilnya jadi akan dihasilkan ejektil yaitu neutron juga, tapi jumlahnya pasti lebih dari 1. Atau ejektil yang dihasilkan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan projektilnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau sudah tahu ini mekanisme reaksi fisi, apalagi reaksi fisi berantai, kalau kalian punya bahannya, kalian bisa bikin bom atom. Nah, kan mekanismenya sederhana sebenarnya, seperti ini saja. Jadi kita cuma perlukan 1 neutron, menembak 1 inti, nanti akan dihasilkan neutron yang lebih banyak dibandingkan inti yang dipakai pertama kali. Neutron yang dihasilkan nanti, itu juga digunakan untuk reaksi inti berikutnya. Jadi terus-menerus seperti itu. Semakin banyak inti yang tersedia, semakin banyak neutron yang dihasilkan, maka akan semakin besar energi yang dilepaskan oleh reaksi fisi. Jadi, reaksi fisi berantai nanti akan kita lihat dalam pembuatan bom atom. Oke, saya lanjut ya. Jadi tidak perlu dihafalkan pasangan-pasangan nuklir atau apalagi jangan coba-coba ditebak karena ini kan hasil percobaan. Kita juga tidak tahu apa saja pasangan nuklidanya, jadi ini bukan ditebak-tebak. Sebenarnya sih kalau reaksi inti biasa, kalau misalnya dalam ujian nanti sekalian saya suruh tebak inti hasil reaksi itu kan tidak ada masalah sebenarnya, asalkan hasil reaksi yang lain diketahui, inti target juga diketahui. Tapi untuk ini adalah merupakan hasil percobaan, pasti reaksinya ya seperti ini, tidak bisa ditebak-tebak. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, tadi kan sudah ya. Jadi kita sudah lihat hasil analisis yang dilakukan oleh Lisa Meitner dengan dengan Frisch ya. Jadi bisa menjelaskan mengapa hasil penembakan inti uranium 235 dengan neutron menghasilkan barium dan kripton. Nah, sekarang untuk kelompoknya Fermi menemukan unsur yang ternyata mirip dengan lanthanum. Nah, ini yang belum bisa dijelaskan oleh Lisa Meitner dengan Frisch itu mengapa penembakan inti uranium 235 dengan neutron menghasilkan lanthanum. Nah, ternyata setelah ditelusuri, fragmen-fragmen F1 dan F2 hasil pembelahan uranium 236 ternyata masih ada yang bersifat radioaktif. Nah, jadi F1 dan F2 di antara 30 pasangan nuklida, F1 dan F2 itu ternyata masih ada yang bersifat radioaktif. Kalau dia bersifat radioaktif berarti kan dia tidak stabil. Kalau dia tidak stabil, dia pasti akan meluruh. Nah, satu pasang inti hasil pemberahan uranium 236 adalah strontium 95 dan xenon 139. Jadi ini adalah salah satu pasangan fragmen pembelahan inti uranium 236. Strontium 95 maupun xenon 139 ini tidak stabil. Nah, karena dia tidak stabil, dia meluruh dengan memancarkan partikel beta. Nah, salah satu hasil peluruhannya adalah lanthanum. Jadi strontium 95 meluruh membentuk yttrium 95, kemudian melepaskan satu beta ya. Kemudian yttrium 95 meluruh menjadi zirconium 95 melepaskan satu beta. Zirconium 95 meluruh melepaskan satu partikel beta dengan membentuk niobium 95.
kemudian neobium 95 meluruh membentuk molibden 95 melepaskan partikel beta. Jadi sampai molibdenum stabil. Nah, kemudian xenon 139 karena dia tidak stabil, dia meluruh melepaskan beta dengan membentuk cesium. Cesium meluruh membentuk barium. Barium meluruh membentuk lantanum. Jadi lantanum 139 inilah yang ditemukan oleh kelompoknya Fermi. Jadi lantanum ini ternyata adalah hasil peluruhan, jadi inti stabil hasil peluruhan dari xenon 139, di mana xenon 139 adalah salah satu nuklida atau fragmen hasil pembelahan inti uranium 236. Jadi sudah ketemu semua mengapa Fermi menemukan lantanum dan mengapa Hahn dan Strassmann itu menemukan barium dan kripton. Oke ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi sudah kita lihat sejarah penemuan reaksi pembelahan inti atau reaksi fisik. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita mau hitung berapa energi yang dihasilkan untuk suatu reaksi fisik. Jadi tadi kan, kalau kita lihat dari reaksinya, itu kan baru satu inti uranium 235 ya, satu inti saja. Satu inti uranium 235 ditembak oleh satu neutron, menghasilkan satu inti uranium 236. Satu inti uranium 236, kalau dia mengalami reaksi pembelahan, akan menghasilkan 30 pasang nuklida atau fragmen yang lebih ringan. Jadi, kalau kita hitung energinya, untuk satu inti uranium 235 saja, energi yang dilepaskan adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 11 Joule per inti ya. Jadi kalau kita punya 1 kilogram uranium 235, coba bayangkan berapa banyaknya inti yang ada di dalam 1 kilogram uranium 235. Jadi 1 kilogram inti uranium 235 kita ubah dulu menjadi mol ya. Ubah menjadi mol. Kemudian dari mol baru kita ubah menjadi inti, jumlah inti. Jadi untuk 1 mol uranium 235 energi yang dilepas adalah 2 kali 10 pangkat 13 Joule. Coba bayangkan banyaknya inti energi yang dihasilkan. Untuk satu inti saja dilepaskan energi 3,3 kali 10 pangkat minus 11 Joule. Kalau kita punya 1 mol inti uranium 235, energi yang dilepas adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 11 Joule kali 6,023 6,02 kali 10 pangkat 23 inti. Maka dihasilkan energi sebesar 2 kali 10 pangkat 13 Joule. Besar sekali energi yang dihasilkan ya untuk pembelahan atau reaksi fisi 1 mol inti uranium 235. Nah, kalau kita lihat pada reaksi fisi tadi, dalam reaksi fisi uranium 235 dihasilkan lebih banyak neutron daripada neutron yang semula digunakan atau ditangkap. Jadi tadi kalau kita lihat di slide ini ya, uranium 235 ditembak oleh satu neutron. Hasilnya adalah barium 139 tambah kripton 94 ditambah dengan 3 neutron. Jadi neutron yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan neutron semula. Nah, kalau kita kembali ke sini, jadi dalam reaksi fisi uranium 235 dihasilkan lebih banyak neutron daripada neutron yang semula ditangkap. Hal ini memungkinkan berlangsungnya suatu reaksi rantai fisi atau itu reaksi rantai adalah serangkaian reaksi fisi yang dapat berlangsung sendiri tanpa bantuan dari luar maksudnya. Maksudnya begini. Tadi ya, di sini. Nah, ini saja. Jadi, mudah-mudahan saya bisa menulis di sini. Jadi ini adalah, saya tidak bisa menulis di sini. Sebentar dulu ya. Sekarang saya pindah. Kalau saya
apa ini? Tercoret sendiri. Kalau saya punya satu inti uranium, jadi ada uranium 235, saya pindah ke sini. Uranium 235, 92, ditembak oleh satu neutron, menghasilkan uranium 236, 92. Ini membelah menjadi F1 tambah F2 tambah Xn. Jadi tadi contohnya adalah barium tambah krypton tambah 3 ya, 3 neutron. Nah, neutron yang dihasilkan ini bisa digunakan untuk menembak inti uranium berikutnya. Ini kan baru satu inti ya, baru satu inti. Kalau dalam 1 mol uranium 235 tentu tidak hanya satu inti. Dalam 1 mol uranium 235 ada 6,02 kali 10 pangkat 23 inti. Nah, untuk satu inti, jadi misalnya kita punya 1 mol uranium 235. Dalam 1 mol uranium 235 ini ada 6,02 kali 10 pangkat 23 inti. Nah, ketika inti yang pertama ditembak oleh satu neutron, nanti akan menghasilkan 3 neutron. Nah, 3 neutron dari hasil reaksi inti yang ini bisa digunakan untuk menembak inti uranium 235 berikutnya. Begitu maksudnya. Jadi, neutron-neutron hasil pembelahan inti uranium ini bisa digunakan untuk menembak inti uranium berikutnya. Begitu terus-menerus. Jadi, ketika inti uranium berikutnya ditembak oleh neutron yang ada dari sini, maka nanti akan menghasilkan neutron kembali kan? Nah, neutron yang dihasilkan bisa digunakan untuk menembak inti uranium berikutnya. Jadi, terus-menerus terjadi reaksi penembakan inti uranium 235 untuk menghasilkan reaksi fisi ya. Jadi, reaksi fisi yang terjadi disebut sebagai reaksi fisi berantai. Jadi, reaksi fisi berantai adalah serangkaian reaksi fisi yang bisa berlangsung tanpa bantuan. Mengapa disebut tanpa bantuan? Karena kita tidak perlukan lagi partikel penembak. Jadi neutron yang digunakan untuk menembak inti berikutnya merupakan neutron hasil dari reaksi fisi inti uranium sebelumnya. Jadi selama masih tersedia inti uranium 235, maka reaksi fisi inti akan terus berlangsung. Kenapa? Karena neutron selalu tersedia. Selalu tersedia ya neutronnya. Ini baru dari satu pasang. Kalau dari 30 pasang, bayangkan berapa banyak neutron yang dihasilkan untuk satu reaksi fisi inti. Jadi selama masih tersedia inti uranium untuk ditembak oleh neutron, maka reaksi fisi tidak akan berhenti. Oke ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu yang dinamakan reaksi fisi berantai. Jadi selama masih tersedia inti uranium, maka reaksi fisi tidak akan berhenti. Mengapa? Karena neutron akan banyak tersedia ya. Jadi neutron banyak tersedia, jadi neutron ini merupakan hasil dari reaksi inti sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Aduh, kembali di sini deh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi, dalam reaksi fisi uranium 235 dihasilkan lebih banyak neutron daripada neutron yang semula ditangkap. Hal ini memungkinkan berlangsungnya reaksi rantai inti, yaitu serangkaian reaksi fisi yang dapat berlangsung sendiri tanpa bantuan. Jadi, reaksi fisinya akan berlangsung terus-menerus sampai inti habis. Jadi kalau intinya habis, ya meskipun banyak neutron tersedia, tapi tidak ada inti target, maka reaksi fisi akan berhenti. Oke ya. Lanjut. Agar reaksi rantai dapat terjadi, harus ada cukup massa uranium 235 dalam sampel untuk bereaksi dengan neutron. Nah, massa uranium 235 yang nantinya akan terfisikan minimal harus sama atau melebihi yang namanya massa kritis.
Massa kritis adalah massa minimum material yang terfisikan yang diperlukan untuk membangkitkan reaksi rantai inti yang dapat berlangsung sendiri. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, agar reaksi fisi berantai dapat berlangsung terus-menerus, maka harus tersedia cukup inti uranium 235. Jadi kalau intinya habis, ya berarti reaksi fisi berhenti. Jadi agar reaksi rantai dapat terus berlangsung, maka harus tersedia cukup uranium 235. Nah, massa uranium yang terfisikan minimal sama atau melebihi massa kritis. Jadi ada massa minimal ya, agar reaksi rantai tidak berhenti. Nah, jika massa material yang terfisikan tidak cukup, maka meskipun banyak neutron yang tersedia, reaksi rantai pasti berhenti. Maka neutron-neutron tadi disebut nanti dia akan lari dari sampel, sehingga reaksi rantai berhenti ya. Dalam suatu situasi seperti ini, massa material disebut sebagai massa subkritis. Jadi massa subkritis itu berarti massa sampel atau massa inti tidak cukup untuk melangsungkan reaksi rantai. Jadi massa yang diperlukan itu minimal sama atau melebihi massa kritis. Kalau di bawahnya berarti massanya disebut sebagai massa subkritis. Pada massa subkritis maka reaksi rantai tidak akan berlangsung terus-menerus. Reaksi rantai akan berhenti. Mengapa? Karena massa sampel tidak cukup. Meskipun neutron yang tersedia banyak, tapi massa sampel tidak cukup sehingga reaksi rantai berhenti. Jadi ketika massa subkritis, maka neutron yang tadinya banyak tersedia itu akan lari keluar dari sampel. Jadi tidak bereaksi lagi dengan sampel karena tidak ada lagi inti yang harus ditembak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jelas ya? Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, penerapan reaksi fisi yang pertama adalah pada bom atom. Nah, dalam pembuatan bom atom, faktor krusial atau faktor yang paling penting adalah penentuan massa kritis. Jadi, kalau massanya tidak cukup, maka daya ledaknya juga akan lebih kecil. Jadi, daya ledaknya itu tidak besar. Kalau massa sampelnya atau intinya itu tidak cukup. Jadi, penentuan massa kritis itulah yang paling penting dalam pembuatan bom atom. Jadi, kalau untuk membuat bom atom, sebenarnya mudah saja. Asal bisa menyediakan cukup sampel uranium 235, maka kita sudah bisa membuat bom atom. Sebenarnya reaksinya sederhana. Jadi dalam bom atom itu uranium itu ditempatkan ada di tengah-tengahnya ya. Ada namanya apa sih istilahnya itu ya. Nanti di dalamnya itu ada alat untuk mengeluarkan neutron sebagai projektilnya nanti ya. Jadi alat itu akan menembakkan neutron akan bereaksi dengan satu inti dari uranium, nanti akan menghasilkan fragmen-fragmen F1, F2 dan melepaskan beberapa neutron. Jadi satu kali saja neutron ditembakkan. Jadi neutron berikutnya adalah neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi. Hanya itu saja yang diperlukan sebenarnya dalam membuat bom atom. Nah, satu bom atom yang kecil itu kekuatannya atau daya ledaknya setara dengan 20.000 ton TNT. Nah, karena 1 ton TNT membebaskan sekitar 4 kali 10 pangkat 9 Joule energi, maka 20.000 ton TNT akan menghasilkan 8 kali 10 pangkat 13 Joule. Jadi, satu bom atom yang kecil itu akan menghasilkan energi sebesar 8 kali 10 pangkat 13 Joule. Sebelumnya kita sudah hitung 1 mol uranium 235 atau 235 gram uranium 235 menghasilkan 2 kali 10 pangkat 13 Joule energi. Maka untuk membuat satu bom atom yang melepaskan 8 kali 10 pangkat 13 Joule energi diperlukan 1 kilogram uranium 235. Sedikit sekali ya. 1 kilogram saja bisa menghancurkan satu kota. Jadi bom Hiroshima, bom Nagasaki. Nah, bom Hiroshima itu isinya adalah uranium 235, atau bahan bakarnya adalah uranium 235, sedangkan bom Nagasaki adalah plutonium 239. Jadi hanya dibutuhkan 1 kilogram uranium 235 untuk membuat bom atom yang diledakkan pada
diledakkan di kota Hiroshima ya. Jadi daya ledaknya bisa menghancurkan satu kota. Nah, jadi massa isotop yang harus ada dalam satu bom atom kecil itu sebesar 1 kilogram saja. Jadi kalau kita mau buat bom atom, bahannya adalah uranium 235, maka kita hanya perlu 1 kilogram untuk menghasilkan daya ledak yang setara dengan 20.000 ton TNT atau menghasilkan energi sebesar 8 kali 10 pangkat 13 Joule. Nah, neutron yang awal ya yang ditembakkan pada inti itu berada pada bagian tengah bom. Nanti ini adalah pemicu awal dari reaksi rantai inti. Untuk reaksi rantai inti berikutnya, neutronnya tidak berasal dari sumber itu di bagian tengah bom. Jadi untuk reaksi inti berikutnya, neutronnya akan diperoleh dari reaksi inti sebelumnya. Nah, uranium 235 adalah bahan yang terfisikkan dalam bom atom Hiroshima, sedangkan dalam bom atom Nagasaki, sampelnya adalah plutonium 239. Jadi kalian tinggal hitung sendiri ya, berapa kilogram plutonium 239 yang diperlukan untuk menghasilkan, untuk membuat satu bom atom yang energinya setara dengan 8 kali 10 pangkat 13 Joule tadi. Kalau uranium 235 kan cukup 1 kilogram ya, sedangkan uranium 239 tentu tidak 1 kilogram. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya mau lanjut ke reaktor nuklir, tapi tidak bisa dipotong-potong karena ini ada beberapa slide mengenai reaktor nuklir sampai di sini. Jadi tidak usah saya potong-potong penjelasannya. Jadi pekan depan saja saya masuk ke dalam reaktor nuklir. Sama dalam bom atom dan reaktor nuklir juga terjadi reaksi fisi berantai. Bedanya dalam bom atom, reaksi fisi berantainya tidak terkendali. Atau dengan kata lain, semakin banyak reaksi inti yang dihasilkan, maka akan itu yang diharapkan. Mengapa? Karena semakin banyak reaksi rantai yang terjadi, maka daya ledaknya akan semakin besar. Memang itu yang diharapkan. Tapi pada reaktor nuklir, reaksi fisi berantai itu tidak boleh tidak terkendali. Jadi harus terkendali. Tidak boleh reaksi fisi dalam reaktor nuklir itu berlangsung terus-menerus. Mengapa? Karena kalau berlangsung terus-menerus tidak dikendalikan, maka reaktornya bisa meledak karena energi yang dihasilkan dalam reaksi fisi itu sangat besar. Jadi perbedaan reaksi fisi rantai yang terjadi dalam bom atom dan reaktor nuklir, pada bom atom reaksi fisi rantai yang terjadi itu tidak dikendalikan atau tidak terkendali, sedangkan pada reaktor nuklir reaksi rantai fisi yang terjadi itu terkendali. Karena tujuannya berbeda ya. Pada bom atom memang tidak usah dikendalikan karena itulah yang diharapkan. Karena semakin tidak terkendali reaksi fisi, maka semakin besar daya ledak yang dihasilkan. Sedangkan pada reaktor nuklir, karena tujuannya bukan menghasilkan energi yang cukup, maka reaksi rantai fisi harus dikendalikan. Jadi nanti ada cara-cara mengendalikan reaksi rantai yang berlangsung dalam reaktor nuklir. Salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya batang pengendali. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Jadi kita lanjutkan pekan depan ya, hari Senin. Jadi masih saya lanjut untuk reaksi inti. Saya selesaikan. Kemudian kalau misalnya masih cukup waktu, pertemuan pekan depan hari Senin, saya lanjutkan ke dalam bab 5, interaksi radiasi dengan materi. Oke ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa sama-sama. Jangan lupa list absennya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu.
Oke, bye.